Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Paulus Indra Setiawan. Saya di sini sebagai ketua kelompok 4. Dan teman saya, Nama saya Pantiar. Saya Serni Mariseo. Dan saya Yusri Pindi Wonggoramu. sekian perkenalan dari kami. Kami akan menampilkan video hasil diskusi kami di slide berikut. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada beberapa bagian tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi pembelajaran menurut para ahli. Yang ketiga, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, fungsi evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, kedudukan evaluasi pembelajaran. Dari teman-teman mungkin ada yang sudah dapat pengertian dari evaluasi pembelajaran. Kalau ada silakan dibacakan. Menurut sumber yang saya dapat, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Mungkin ada dari teman-teman lainnya, mungkin ada yang dapat materi mengenai pengertian evaluasi pembelajaran menurut para ahli. Kalau dari saya, dari Arifundo, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan dapat tercapai. Kemudian dari Rina Febriana, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Itu dari teman Seri tadi. Mungkin ada yang lain, ada yang dapat dari sumber. Kalau dari saya sendiri itu menurut pendapat Marx dan teman tahun 1978 dalam Purwokerto 2013 halaman 3 yang menyatakan bahwa evaluasi itu sendiri adalah suatu proses merencanakan atau memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Ya, itu yang saya. Baik, dari saya sendiri, di sini yang saya dapat itu dari sumber yang saya cari, menurut Ralph Tyler dalam artikel mendefinisikan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Pada bagian yang ketiga, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Mungkin dari teman Uci, mengenai kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Menurut saya kedudukan evaluasi dalam pembelajaran itu seperti kita ketahui bersama, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik dan lembaga dan program pendidikan. Itu menurut saya.
Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan materi yang sudah teman Uci jelaskan tadi. Baik, dari saya sendiri, saya akan melanjutkan beberapa konsep yang terakomodir dalam kedudukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, memberikan pertimbangan atau judgement. Yang kedua, nilai atau value. Dan yang ketiga, arti atau board. Pada kesempatan ini juga kita akan membahas tentang tujuan evaluasi itu seperti apa. Menurut sumber yang saya cari di Google, selain itu tujuan evaluasi dalam pembelajaran menurut Surjana 2017 halaman 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Mungkin dari teman-teman ada yang mendapatkan materi tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Dari teman Serni mungkin? Baik, kalau dari yang teman Paul telah katakan beberapa tujuan, maka saya akan memberikan beberapa fungsi yang saya baca dari Sumber teman Serni. Silakan. Yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Fungsi apa, teman Serni? Fungsi diagnostik. Fungsi ini bertujuan untuk memahami latar belakang, meliputi latar psikologis, psikis, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi itu saja yang kita hasil diskusi kita pada kesempatan ini. Semua materi yang sudah kita paparkan tadi, semuanya saya sudah ketik di sini. Nanti minggu depan kemungkinan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada kesempatan ini. Diharapkan untuk teman-teman semua bisa berpartisipasi
pada saat presentasi nanti. Sekian kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Nama-nama Lanjut, nggak potong. Yang apa nanti ini taruh di belakang kamera. Ini yang bagus. Perkenalkan nama saya. Selamat siang teman-teman. Kami dari Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan. Ulang-ulang jangan harus terus Selamat siang teman-teman. Selamat siang ibu. Teman-teman. Selamat siang teman-teman. Saya ketua tingkat dari kelompok 4 bersaudara. Kamu bukan ketua tingkat, Oh, ketua kelompok. ketua kelompok. Aduh, Bos. Ibu dengar kamu